Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Azhariada Hasibuan. Kebetulan di sini saya sebagai koordinator public relation di Ketimbang Mis Bandung. Oke, sebelumnya saya mau jelasin dulu di sini ada slide halo kami dari Ketimbang Mis Bandung, dan di sebelah sininya, di sebelah bawahnya itu ada hashtag Say No to Ngemis. Jadi kami itu berdiri, kami itu kenapa Say No to Ngemis? Jadi Ketimbang Ngemis Bandung ini kita lebih mengapresiasi sosok mulia yang sudah lanjut usia, jadi yang berjualan barang dan jasanya, dan dia tidak mengemis. Jadi kita walaupun dia lanjut usia, kalau dia mengemis kita tidak memberikan bantuan dalam bentuk sembako ataupun uang gitu. Oke, nah di sini kebetulan karena kita topiknya tentang Merdeka Bicara, dan kebetulan ada dapat undangan dari Kejar Mimpi Bandung, jadi kita akan membahas Merdeka Bicara versi Ketimbang Ngemis Bandung. Jadi inilah salah satu kegiatan kita. Kebetulan waktu itu saya ngambil foto ini dari kegiatan kita kolaborasi dengan Wakaf Salman ITB. Waktu itu kita melakukan pembagian sekat buat pelindung ojol untuk menghindari daripada COVID, untuk mengurangi lah ya. Jadi ada sekat untuk ojek online yang kendaraan bermotor gitu. Terus selanjutnya, oke. Nah di sini ada 3 pembahasan di Ketimbang Ngemis Bandung. Yang pertama, nanti saya akan menjelaskan tentang Ketimbang Ngemis Bandung dari sejarah, visi misi, struktur pengurus, kegiatan maupun kolaborasi. Terus yang kedua, jadi di sini juga ada Merdeka Bicara versi Ketimbang Ngemis Bandung. Nanti akan dibahas juga tentang arti merdeka itu gimana, Merdeka Bicara, terus Merdeka Bicara di Ketimbang Ngemis Bandung. Dan di sebelah sini itu ada kebetulan karena kita baru ulang tahun Indonesia yang ke-76 dengan Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh. Jadi semoga dengan adanya pandemi ini kita lebih tangguh dan lebih tumbuh lebih baik lagi ke depannya untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi gitu. Terus selanjutnya yang ketiga, isi kontennya itu tentang ringkasan. Jadi mungkin nanti di sini akan dijelaskan juga tentang Merdeka Bicara itu pesannya, dan nanti juga akan saya sampaikan juga kalau mau terkontak dengan Ketimbang Ngemis Bandung, mau mengadakan kolaborasi, itu bisa langsung kontak yang ada di slide selanjutnya nanti. Silakan. Oke, nah kita mulai dulu dari sejarahnya teman-teman. Dari sejarahnya sendiri itu di sebelah kiri itu ada dari Yogyakarta 12 Juni 2015. Di bawahnya itu foundernya kebetulan namanya Kang Rizky Pratama Wijaya. Terus ada buat akun lain ketimbang.ngemis, dan Instagramnya juga ketimbang.ngemis. Jadi pada waktu itu saya di 12 Juni 2015 itu, jadi waktu itu ada Kang Rizky-nya lagi sholat Jumat, kebetulan dia ketemu nenek-nenek penjual sapu. Tapi waktu itu si nenek-nenek itu tuh belum belum sempat dibantu oleh Kang Rizky karena keburu untuk sholat Jumat. Pada saat dia selesai sholat Jumat, beliau langsung mencari nenek-nenek tersebut, dan akhirnya nenek-nenek tersebut tidak ketemu, tapi sempat beliau untuk memfoto si nenek-nenek tersebut. Jadi akhirnya dia viralkan di sosial media. Kebetulan dia punya akun Instagram, dan akhirnya viral ke seluruh beberapa kota yang ada di Indonesia, termasuk Ketimbang Ngemis Bandung. Jadi waktu itu kita minta izin ke Kang Rizky untuk membuat Ketimbang Ngemis Bandung gitu. Jadi di sini untuk Bandung sendiri hanya selang 8 hari dari 12 Juni 2015, hanya selang 8 hari, jadi 20 Juni 2015. Nah untuk penggagasnya sendiri di Ketimbang Ngemis Bandung itu ada 2 orang. Kebetulan untuk yang buat grup lain waktu itu ada namanya Kang Faris. Dia buat grup lain dengan nama ketimbang.ngemis.bandung. Kemudian untuk akun IG sendiri ada namanya Teh Risna gitu. Jadi kebetulan kita itu terstruktur dari seluruh Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Oke, ini visi misinya dulu. Nah visi misinya sendiri itu kita itu pengen menjadikan komunitas yang secara sinergi dan transparan. Kenapa sinergi? Karena kita supaya untuk membangun kerjasama antar divisi, baik itu internal maupun kita ke eksternal juga untuk kolaborasi. Transparan karena kita setiap ada donasi yang masuk, kita selalu open dan selalu menginfokan kalau donasi itu sudah terkumpul dan sudah disalurkan kepada sosok mulia. Jadi ada istilah sosok mulia itu adalah panggilan khusus untuk kita yang membantu
orang yang udah lanjut usia yang menjual barang atau jasanya begitu. Terus kalau untuk misinya sendiri di sini ada 5, kita itu biasanya memberikan informasi melalui media sosial. Jadi misalnya kalau teman-teman di sini ada ketemu kakek-kakek atau nenek-nenek yang jual di jalan, itu boleh kontak kita nanti di Instagramnya kita @ketimbangngemis.bandung. Jadi nanti bisa dijelaskan ciri-ciri kakeknya gimana. Mungkin kalau berkenan boleh difotokan KTP-nya juga. Jadi mungkin nanti dari tim kita akan coba untuk telusuri untuk disurvei kayak gitu. Dan selanjutnya kita mengadakan bakti sosial kepada sosok mulia. Jadi kita nanti kalau untuk sosok mulia ini nggak langsung kita bantu, pasti kita langsung survei dulu. Karena kita pernah punya pengalaman waktu survei sosok mulia itu, sosok mulianya kalau kita lihat sangat prihatin. Kondisinya kakinya agak lumayan cacat, jadi jalannya pincang. Tapi pada saat kita ke rumah beliau, ternyata si sosok mulia yang mau kita bantu ini istrinya itu punya emas yang lumayan, ada kalung, ada emas gitu. Terus di rumahnya ada motornya motor yang gede. Jadi pas ditanya, "Bapak kenapa Kenapa Bapak jualan? Kenapa Bapak ini keluar terus gitu dengan kondisi yang kayak gini?" Bapaknya bilang karena bapaknya waktu itu sebelumnya adalah pensiunan dari satu perusahaan swasta. Jadi dia bosan di rumah. Jadi makanya kita nggak langsung eksekusi. Jadi kita butuh ada yang namanya survei dulu sebelum kita eksekusi. Seperti itu. Oke, nah ini kepengurusan kita yang tahun 2020-2021. Barangkali teman-teman nanti pengen masuk ke Ketimbang Ngemis Bandung. Kebetulan di sini ada ketua, sekretaris, dan ini divisi-divisinya kita ada 4 divisi. Ada event, public relation itu ada saya sendiri, terus ada kreatif, ada survei. Mungkin saya jelasin sedikit tentang event. Kalau event itu tuh biasanya buat acara lebih ke internal, misalnya kayak makrab dan acara-acara terkait kolaborasi juga. Terus public relation juga lebih ke sosial media, kolaborasi dan kerjasama dengan dinas-dinas terkait gitu. Terus untuk kreatif lebih ke desain konten sosial media. Terus untuk survei divisi lapangan ini lebih ke jadi kita itu dibagi ada divisi Bandung Timur, Bandung Utara, Bandung Barat, Bandung Pusat, sama Bandung Selatan kayak gitu. Nah, oke. Nah di sini kita lihat di sebelah kanan atas. Sebelah kanan atas kita ini ada acara Ketimbang Ngemis Bandung. Ini yang di atas itu adalah acara Ketimbang Ngemis Bandung anniversary yang pertama, dan yang di bawah ini adalah anniversary yang terakhir. Itu sebenarnya tahun lalu. Harusnya tahun ini kita mau ngadain anniversary kita yang ke-6. Cuman waktu kita mau mengadakan waktu itu keburu pas PPKM. Jadi mau nggak mau harus ditunda. Jadi di sini kita waktu terakhir kali kita mengcover ucapan selamat ulang tahun via meet online gitu. Terus selanjutnya di sebelah sana, di sebelah kiri. Di sebelah kiri itu ada namanya kumpul besar. Jadi kita kumpul seluruh anggota. Biasanya waktu zaman sebelum pandemi, kita kumpul seluruh anggota itu sebulan sekali. Tapi karena sekarang udah selesai pandemi, jadi kita kumpulnya itu karena masih pandemi juga, karena kan lebih ke online ya. Jadi kita lumayan lebih akrab lagi. Karena lebih bisa diakses di mana aja, jadi kita seminggu sekali, biasanya tiap Jumat malam. Terus di sini yang kedua ada survei lapangan. Nah itu biasanya kalau data-datanya itu kalau nggak kita dapat dari anggota kita sendiri, kita dapat dari followers kita di Instagram. Jadi kita analisis, terus habis itu kita survei. Setelah itu langsung kita eksekusi kalau emang layak gitu. Terus kalau udah open donasi, akhirnya kita eksekusi di lapangan. Jadi biasanya kita eksekusinya itu memberikan bantuan dalam bentuk uang dan dalam bentuk sembako untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Oke, nah ini kegiatan kita yang di sebelah kiri bawah itu ada gathering nasional. Kebetulan kita gathering itu udah yang keempat kali, dan itu waktu terakhir kali di 2019. Waktu itu tuan rumahnya Ketimbang Ngemis Malang. Jadi kita belum ada lagi kegiatan, jadi akhirnya kita langsung masih dalam pembicaraan untuk penundaan, harusnya tahun ini di Jogja. Terus ada gathering Jawa Barat, terakhir kali di Jawa Barat itu ada dari tuan rumahnya Ketimbang Ngemis Bogor. Terus selanjutnya ini gathering internal kalau bisanya untuk yang teman-teman yang masih baru. Terus selanjutnya ini kita berbagi parcel, terus ada berkurban, terus sama buka puasa bersama. Oke, ini kolaborasi kita yang kita lakukan setahun belakang. Kita kolaborasi sama Shoe Workshop, itu adalah salah satu perusahaan di bidang sepatu. Jadi dia bisa memperbaiki sepatu atau mau custom sepatu juga bisa. Dan kita kemarin bagi sepatu bekas yang layak pakai ke keliling yang orang-orang yang homeless gitu. Terus selanjutnya dengan Wakaf Salman,
Terus kemarin yang BNPB juga yang waktu gempa kita menyalurkan bantuan juga, dan yang terakhir kali itu ke Jeglo kita membagikan sembako. Oke, nah ini selanjutnya ini tentang ini ya, tentang topik kita yang sekarang tentang merdeka. Merdeka itu kan kalau dari artinya sendiri itu kan bebas ya. Jadi kita itu bebas melakukan apapun, tapi emang harus ada ininya, harus ada remnya. Jadi jangan asal bebas. Jadi kita harus berpikir dulu sebelum melakukan itu. Oke, nah di sini merdeka bicara. Nah, merdeka bicara. Nah, di sini di undang-undangnya boleh dilihat sendiri, di situ setiap orang itu berhak buat melakukan pendapatnya atas dasar apapun, dan di undang-undang internasional juga ada dituliskan juga kalau setiap orang juga berhak untuk berpendapat. Tapi emang harus ada dasarnya kenapa kita berpendapat. Karena merdeka bicara intinya adalah bebas mengemukakan pendapat begitu. Oke, untuk Merdeka Bicara di Ketimangus Bandung. Nah, kalau untuk Merdeka Bicara ini ada lisan dan non lisan. Kenapa saya buat lisan dan non lisan di sini? Lisan itu biasanya kita di forum internal dan eksternal. Jadi kita tidak terpatok hanya ketua saja yang mengemukakan pendapat, tapi bisa juga anggota-anggota kalau itu emang baik untuk kebutuhan komunitas kita juga. Terus kita itu tidak hanya memberikan opini tapi memberikan solusi. Selanjutnya. Oke, nah ini kesimpulannya. Jadi intinya ada 4. Kalau dari kita jangan takut menyuarakan kebaikan, karena kebaikan sekecil apapun menurut saya itu berdampak untuk orang-orang yang membutuhkan juga. Terus KNB itu berdiri secara independen, jadi sampai saat ini kita tidak terikat dengan kontrak dari partai manapun, politik manapun, dan tidak terikat juga dengan kontrak dari perusahaan manapun. Jadi kita terbuka. Terus selanjutnya boleh kritik, asal jangan nyinyir. Kalau kritik itu kan ada namanya membangun ya. Kalau nyinyir itu hanya ngomong doang tapi tidak ini ya, tidak ada data dan fakta yang sesuai gitu. Terus satu lagi, ini yang paling penting. Jarimu adalah harimaumu, karena kalau kita sekarang kan udah digitalisasi, udah sosial media. Kalau kita mau mengetik komentar itu harus hati-hati, dilihat dulu dasarnya, jangan terpancing hanya satu komentar kita langsung ikut nimbrung. Jadi kita harus cari dulu sumber-sumber yang benar-benar terpercaya, atau tanya ke orang-orang kita terdekat apa benar informasinya seperti ini, kayak gitu. Oke, selanjutnya. Oke, ini sosial media kita ada Line, terus ada Instagram, terus kalau mau kontak WA-nya ada juga di sini, terus ada Facebook dan Twitter. Mungkin untuk lebih ke depannya kita mungkin akan mengembangkan sosial media yang lagi viral sekarang seperti TikTok. Mungkin doakan aja semoga lancar. Terima kasih dari saya itu, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.